Poinnya begini ya, kan teman-teman kita ini ada aspirasi para donatur ini kan selalu mengatakan bahwa mereka sudah mengisi polling gitu ya, para donatur sudah mengisi polling. Kami juga saat ini mengawal aspirasi mereka melalui polling itu. Polling itu akan menjadi acuan kita di dalam gugatan ini. Jadi kami meminta agar polling tersebut untuk menjadi sesuatu hal yang berkekuatan hukum tetap. Jadi bisa dilaksanakan begitu. Ada yang mau tambahkan Pak Dodi? Ya, sedikit saya tambahkan, tadi sudah dijelaskan tentang legal standing dari gugatan dimaksud. Jadi ada pihak penggugatnya yaitu donatur, ada pihak tergugat satunya saudara Agus, pihak tergugat duanya saudara Ensu, pihak ketiganya adalah yayasan dalam hal ini Fatimi Novianti. Nah, di dalam posisi gugatan kita sedikit menjabarkan tentang terjadinya penyelenggaraan penarikan donasi ini. Nah, di sini perlu saya luruskan bahwa donasi ini dilakukan tanpa izin dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ilegal. Nah, karena kegiatan donasi ini ilegal, maka hasil yang diperolehnya pun ilegal. Nah, disitulah kita melibatkan Kemensos sebagai tergugat karena dia tidak memberikan izin. Izinnya belum keluar tapi kegiatannya sudah berjalan. Nah, untuk itulah dari awal kita mengadakan polling dan ternyata hasil polling itu lebih banyak menginginkan bahwa sisa dana dari pengobatan Agus ini agar diberikan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Nah, di sini kita hanya meminta kepada majelis hakim, ya kan, memutus dalam petitumnya sesuai dengan hasil polling kita. Namun demikian, silakan majelis hakim nanti bisa mempunyai kewenangan yang penuh untuk menentukan kemana kegunaan uang ini dan siapa yang akan kemudian mengelola sisa uang ini. Jadi Bang, begitu, boleh dikatakan nanti dana donasi yang berada di yayasan itu akan disita dulu? Ya, kita juga mengajukan sita. Kita mengharapkan itu. Ya. Harapan kita majelis hakim akan mengabulkan permohonan kita untuk mensita dana tersebut di pengadilan. Selama proses persidangan ini berlangsung. Meskipun ada. Ya, jadi begini ya, teman-teman ya. Kita pada saat ini sebagai kuasa donatur tidak sedang berkompetisi dan tidak sedang memiliki rival, tidak punya kepentingan apapun selain bagaimana untuk mengambil peran supaya kita dapat memberikan kontribusi pemikiran seperti mana kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Silakan diberikan ruang kepada donatur untuk memberikan kontribusi berpikir supaya persoalan ini bisa dapat diselesaikan. Nah, kan ada asas ini, teman-teman biar tahu ya, ada asas hukum itu yang mengatakan facta sunt potentiae verbis. Ini ya, ini asas hukum. Kalau kita orang hukum, kita harus melaksanakan itu. Asas itu menyatakan demikian. Apa yang kami lakukan sebagai donatur hari ini adalah untuk membuktikan bahwasanya perbuatan itu lebih penting daripada kata-kata. Maka kita melakukan ini adalah sebagai bentuk wujud keseriusan kita donatur untuk menyelesaikan ini dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Begitu dari kami kuasa donatur ya. Artinya apa yang dilakukan oleh para kuasa hukum atau PH donatur ini mengaminkan apa yang menjadi permintaan dari pihak Agus ya? Artinya begini, apapun yang sudah kami laksanakan hari ini menuju litigasi, artinya hal-hal yang dimintakan di dalam non-litigasi kemarin tidak terpenuhi. Nanti bila ini dibuka ruang mediasi, apapun nanti yang akan disepakati di sana atau berlanjut kepada putusan, nanti itulah harapan kita yang menjadi satu kesimpulan akhir dari akhir keseluruhan persoalan donasi ini. Seperti itu, ya, bukan berarti kami mengaminkan itu ya. Intinya kan kemarin kalau kita lihat di pertemuan yang ada mediasi yang di mana itu di Verde ya, yang terakhir yang kedua, di situ menghasilkan bahwa Novi akhirnya walk out. Dari situ, dari gesturnya Novi kita bisa melihat bahwa keberpihakannya Novi kepada para donatur, bahwa Novi punya keinginan agar aspirasi donatur bisa terlaksana. Dan hari ini inilah realisasinya. Dengan kita melakukan gugatan, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh semua pihak. Kita juga tidak bermaksud untuk merugikan salah satu pihak. Kita tidak bermaksud untuk merugikan Agus. Tetapi ini harus terlaksana agar memenuhi
Novi punya hak hukumnya, mendapatkan hak hukumnya, Densu mendapatkan hak hukumnya, Agus juga mendapatkan hak hukumnya. Tinggal kita lihat, yang menentukan adalah para donatur melalui putusan pengadilan. Begitu. Sekali lagi saya tambahkan, Ya, boleh. Bahwa perdebatan ini kan tentang bagaimana nasib dana donasi yang saat ini terparkir, ya kan? Nah, di sini ada diketahui bahwa karena ini dihasilkan dari kegiatan yang ilegal, maka bagaimana kelanjutan dari dana ini? Apakah hak-hak para donatur ini bisa tercapai, yakni dapat menggunakan dana itu untuk kepentingan yang lain, korban-korban yang lain. Nah, disitulah perdebatan ini, disitulah adanya kekosongan ini. Makanya ini kita ajukan ke pengadilan agar majelis hakim bisa mengatur dan bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran, bisa menjadikan kasus ini sebagai jurisprudensi apabila di kemudian hari ada perkara-perkara sejenis seperti ini selama undang-undang ini belum diamandemen, belum diperbaiki. Ya, itu tadi ya. Jadi yang ditanya teman-teman, mengapa didomisili gugatannya di Tangerang? Selain daripada pengaturan di pada HIRS itu untuk kewenangan daripada peradilan, tentu memang agar terpenuhi juga apa yang dimaksudkan dengan di dalam ini forum resitai ini ya. Di sini kan memang dijelaskan terhadap sengketa benda tidak bergerak, maka kewenangan mengadili adalah di dalam pengadilan itu di mana benda itu berada. Jadi benda itu sekarang, uang itu, donasi itu berada di Yayasan Kepedulian Indonesia di Tangerang sana. Maka pengadilan negeri Tangerang itu nanti yang akan mengadili. Semoga diputus dengan seadil-adilnya, begitu ya teman-teman ya. Sama-sama kita kawal, sama-sama kita kawal. Mudah-mudahan ini menjadikan kekisruhan selama ini mudah dan kita bisa selesaikan masalah ini. Bang, sidangnya sendiri terbuka atau tertutup? Ya, terbuka ini pasti terbuka ya. Sifatnya akan terbuka. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Iya. Oke. Oke. Oke, aman. Terima kasih.